Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adi bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Durasinya 1 sampai 2 menit, itu hanya cuplikan bagi teman-teman yang mau ikut. Klik link yang ada di bio, mau di TikTok, Instagram maupun di YouTube ya, supaya bisa bergabung belajar secara rutin seperti ini. Dan pada malam hari ini Mas Adi tidak sendirian, justru memang akan menemani teman-teman belajar selama 1 jam yang akan diberikan materinya langsung bersama dosen ahli yang biasa membuat soal UKOM, menjadi panitia, dan lain sebagainya. Kalau gitu, tanpa berlama-lama, dengan hormat kita berikan waktu untuk beliau memulai kelas pada malam hari ini. Silakan Bu Zia untuk memulai kelas malam ini. Baik, terima kasih Mas Adi atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf ya, agak sedikit terlambat. Oke, selamat malam semuanya semua. Yang terhormat Mas Adi selaku fasilitator dan juga dari pihak Poko Indonesia. Tentunya yang saya banggakan, yang saya hormati semuanya teman-teman sejawat, bidan dari Sabang sampai juga mahasiswa kebidanan dari Sabang sampai Merauke. Maksudnya mahasiswa pendidikan profesi bidan ya, hingga mungkin dia kebidanan, kalau yang profesi bidan. Terima kasih atas waktunya, teman-teman masih selalu semangat untuk belajar di Foko Indonesia pada malam hari ini dalam rangka ikhtiar atau usapan kompeten di UKOMNAS 25. Baik, mungkin atau mungkin yang sudah, saya Zia, masih saya ingatkan Putus-putus, lagi. Bu, suaranya. Oke, putus-putus ya Mas Adil ya. Di saya putus-putus juga, Bu. Iya, di saya putus-putus Eh, juga. Coba saya ini ya, saya off aja ya, sebentar ya. Ya, siap. Oke, ini saya lanjutkan lagi. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah waktu untuk selalu belajar bersama Fuku Indonesia. Jadi nanti seperti biasa kita akan membahas sekitar 7 soal dan silakan teman-teman untuk mencatat yang perlu dicatat di setiap pembahasan soal. Ya, seperti biasa jangan lupa nanti selalu baca pertanyaan dulu, baru cari kata kunci yang ada di kasus. Oke, begitu ya. Jadi sekarang langsung saja saya sambil share screen. Walaupun off cam, semoga tidak mengurangi semangat teman-teman ya untuk belajar pada malam hari ini. Baik, sudah terlihat semuanya di sana, Mas Adil, Sudah teman-teman. terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Baik, Udah, Bu. itu kita langsung saja nomor 1 ya, Mas Adil ya. Siap, kita langsung soal nomor 1. Setelah Baik, tampil 1 menit ya, nanti timernya ada di layar. Silakan biasakan oke. dengan 1 menit. Kita mulai Sudah, ya. ini untuk nomor 1. Siap, terima kasih Bu Zia. Ini dia, 1 menit dimulai dari sekarang. Tiga detik waktu terakhir.
Baik, waktunya sudah habis. Yang bisa menjawab soal 1 menit cuma 62 orang. Sisanya lebih dari 1 menit. Udah tahu ya, yang lain yang udah ikut dari awal, udah tahu jumlah soal berapa, waktunya berapa, dan sekarang kita sedang berusaha supaya bisa mengerjakan soal sepanjang ini di bawah 1 menit. Dan Mas Adi bikin status tuh Kak siapa tuh ya. Waktunya masih sisa 40 menit. Berarti udah berasa efek samping. Efek samping. Manfaat dari bimbingan belajarnya. Dilatih menjawab soal dengan cepat dan tepat. Nah teman-teman yang jawabnya di bawah 1 menit. Kalau sampai tepat mantap. Cepat dan tepatnya udah ada. Tapi buat teman-teman yang sekarang tuh baru jawab. Berarti udah minus 1 menit. Berarti satu soal tidak dikerjakan. Kalau misalnya sampai 10 soal, 20 soal tidak dikerjakan karena lama waktu ngerjainnya, yaitu sebab musabab kenapa bisa dinyatakan tidak kompeten. Gitu ya. Kalau gitu kita simak pembahasan soal yang pertama supaya tidak bingung mana jawaban yang paling benar. Silakan Bu Zia, dibantu pembahasannya. Baik, terima kasih Mas Adi. Semoga suaranya jelas ya di sana. Oke, kita ke pembahasan soal nomor 1. Coba dilihat pertanyaannya di sini. Dibaca, tindakan apakah yang menjadi prioritas utama bidan pada kasus ini? Kalau sudah seperti ini, kita lihat kata kuncinya. Jadi kan di sini sudah ada ibu bersama suaminya ingin merencanakan kehamilan. Berarti ini kasus masa prakonsepsi. Oke, ternyata di anamnesisnya masa prakonsepsi 29 tahun, anak yang pertama itu pada usia 5 bulan meninggal karena ada neural tube defect atau cacat tabung saraf. Nah, lalu bagaimana? Apa yang harus disiapkan? Di sini hasil TTV semua normal. Untuk pencegahan berarti jangan sampai terjadi NTD ini lagi. Atau jangan sampai terjadi cacat tabung saraf lagi. Oke, ini sudah menjadi kata kunci. Ya, kami tidak semua soal itu berencana hamil, terus ada riwayat anaknya meninggal yang pertama usia 5 bulan karena NTD. Ya, ini sudah menjadi kata kunci. Sehingga yang paling tepat yang mana? Ternyata jawabannya adalah memberikan edukasi dan suplementasi asam folat. Tadi kata kuncinya, riwayat anak sebelumnya NTD atau ada cacat tabung saraf umur 5 bulan meninggal. Ya. Sehingga intervensi yang paling krusial dan terbukti secara ilmiah itu adalah suplementasi asam folat. Sehingga persiapannya memang untuk mempersiapkan prakonsepsinya diberikan asam folat pada masa prakonsepsi atau sebelum konsepsi. Jadi dianjurkan untuk wanita dengan riwayat adanya cacat tabung saraf pada anaknya yang lebih tinggi dari di dosisnya lebih tinggi dari standar. Dan idealnya seperti biasa ya, kalau untuk masa prakonsepsi persiapannya minimal 3 bulan. Kenapa kok tidak A? Karena kalau A ini memang bagian penting dari masa prakonsepsi, tetapi tidak fokus, tidak spesifik dengan pencegahan resiko yang ada di kasus ini. Kalau memberikan tablet FE memang mencegah anemia juga untuk persiapan kehamilan, namun tidak secara langsung mencegah NTD. Ya, lebih rendah prioritasnya daripada pemberian asam folat. Kenapa kok tidak yang D? Tadi saya baca di kolom komentar, itu banyak yang D juga. Kenapa kok nggak D pemeriksaan TORCH, toksoplasma, rubella, dan lain sebagainya? Ini pemeriksaan yang relevan untuk mencari penyebab cacat kongenital yang umum. Ya, jadi TORCH itu bukan hanya menyebabkan satu kelainan kongenital, tapi beberapa. Ya, kalau ada kelainan kongenital tidak spesifik NTD, itu bisa kita lakukan pemeriksaan TORCH.
Tapi karena ini sudah spesifik, ada NTD, maka pemeriksa atau prioritasnya adalah pemberian asam folat. Kalau menjelaskan metode kalender, itu adalah bagian dari konseling kesuburan, tapi tidak mengatasi masalah prioritas untuk pencegahan cacat tabung saraf berulang. Ya, begitu. Itu untuk nomor satu. Jadi yang paling tepat C ya, bukan D. Ya, oke. Saya kembalikan ke Mas Adi, silahkan. Oke, siap. Terima kasih, Bu Zia. Pembahasan soal yang pertama. Alhamdulillah yang menjawab jawaban C sudah benar ya. Bagi yang jawabannya bukan C, berarti kurang teliti. Telitinya di mana? Kurang telitinya di mana? Andaikan jawabannya salah, kan dijelasin seperti ini jadi paham ya. Andaikan nggak paham juga, tenang. Di akhir ada sesi tanya jawab. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Siap-siap. Silakan Bu Zia, soal yang Oke, kedua. baik. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, silahkan. Oke, soal nomor 2. 1 menit dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Yang bisa menjawab di bawah 1 menit, 78 orang. Sisanya di atas 1 menit. Masih kita tunggu, nggak apa-apa, kita kasih waktu tambahan. Tapi ingat, di UKOM nanti nggak ada waktu tambahan. Sama bayangannya, gambarannya seperti tryout kemarin. Nggak ada waktu tambahan kan? Kecuali servernya down. Servernya mati serentak. Tuh, baru mungkin ada pengecualian ya. Silakan yang belum menjawab, pastikan teman-teman ikut menjawab. Jangan cuma nonton. Biar terasa ya bimbingannya ya. Silakan. Apakah ada malam ini yang betul semua? Kita cek nanti ya. Baik, waktunya sudah minus 1 menit. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak untuk pembahasannya. Ini jawabannya masih beragam A, D, E, B, C. Semuanya dipilih. Kalau gitu kita simak saja ya. Silakan Bu Zia dibantu pembahasannya. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar di sana, Mas Adil. Terdengar jelas, Ibu. Oke. Saya di sini hujan ini, saya jadi agak terganggu juga. Kok bisa pas samaan, Bu? Ini pas banget der gitu, Bu, tadi. Pas Ibu Oh iya, bilang hujan iya langsung der ini gitu. jadinya agak ini. Berarti ini di seluruh bumi Indo ya kayaknya, kayaknya. Bu. Heeh. Baik, oke. Jadi di sini soal yang kedua ya. Saya harapannya itu bisa betul semua dari mulai awal begitu ya. Oke, jadi nomor 2, apakah penyebab keluhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, di sini ada umur 47 tahun ke PMB. Dengan keluhan di sini ada panas, seera kepala, leher, dan dada. Berarti istilahnya hot flash. Ya, anamnesis pas di anamnesis berkeringat banyak di malam hari dan merasakan nyeri pada persendian. Ternyata pasien ini sudah tidak mendapatkan haid selama 2 tahun. Berarti dia 47 tahun ternyata sudah menopause. Ya, menopause. Jadi kalau dikatakan menopause 1 tahun itu sudah tidak menstruasi sama sekali. Nah, pada setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi sebenarnya biasanya usia 47 tahun ke atas itu baru mulai. Tapi di kasus ini ternyata sudah menopause. Maka
Berarti semua ini yang dirasakan itu adalah tanda gejala yang umum terjadi pada masa menopause. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah penurunan estrogen. Ya, jadi hot flash, panas, keringat di malam hari, sudah tidak haid selama 2 tahun, ya itu sudah merupakan tanda-tanda menopause. Penyebab utamanya adalah di sini penurunan signifikan produksi hormon estrogen oleh ovarium, ya, karena usia. Estrogen sendiri dia berperan dalam termoregulasi di hipotalamus. Sehingga karena pada saat menopause itu ovarium sudah tidak memproduksi estrogen lagi, sehingga menyebabkan gejala vasomotorik. Salah satunya adalah hot flash. Kenapa kok tidak peningkatan FSH? Kenapa kok tidak peningkatan LH? Karena memang terjadi pada menopause, tetapi kenapa FSH meningkat? Kenapa LH meningkat? Itu karena adanya umpan balik negatif dari estrogen. Karena estrogennya menurun, maka FSH ini diproduksi terus. Jadi istilahnya kebalikannya estrogen itu FSH, bukan progesteron ya. Kalau dulu mungkin yang sering melihat ya, memandang estrogen dan progesteron itu kebalikan. Padahal enggak. Ya, konspirasi kalau estrogen dan progesteron kebalikan itu. Jadi estrogen itu kalau misalnya menurun, follicle stimulating hormone atau FSH yang ada di otak itu akan terus meningkat. Sebaliknya, kalau misalnya masih ada estrogen pada orang-orang yang tidak menopause, maka FSH ini akan normal kondisinya, tidak meningkat. Ya, sehingga ini bukan penyebab gejalanya. Ya, penyebab utamanya adalah karena estrogennya yang menurun. Kalau estrogen menurun, maka ovarium akan ngomong ke otak, oh ini estrogennya sudah nggak kita produksi. Nah, FSH-nya dia yang akan terus meningkat. Padahal tidak ada yang distimulasi di ovarium. Kalau LTH itu laktogen, ya. Ini yang mengeluarkan hormon prolaktin sehingga tidak berhubungan langsung dengan gejala hot flash pada ibu menopause, ya. Jadi ini laktogen hormon tidak. Kemudian kalau kadar progesteron juga menurun. Tetapi estrogen adalah hormon yang utama dalam bertanggung jawab terkait dengan gejala vasomotorik. Jadi kalau pada ibu menopause itu estrogen, progesteron juga menurun. Tapi yang paling dominan itu adalah estrogen yang berkaitan dengan berbagai gejala pada ibu. Kemudian peningkatan FSH. Kenapa kok bisa FSH meningkat? Karena adanya penurunan estrogen. Sehingga dampak FSH sendiri itu tidak sebegitu besar atau bahkan hampir tidak ada. Yang menyebabkan keluhan-keluhan itu adalah penurunan dari estrogen. Ya, begitu. Oke, itu untuk soal yang nomor 2. Itu Oke, Mas siap. Adi, saya kembalikan ke Mas Adi, silahkan. Siap, Bu Zia. Terima kasih pembahasan soal yang kedua. Alhamdulillah. Soal nomor 2 banyak ya yang memilih D, tapi masih ada yang selain D. Semoga di soal yang ketiga bisa lebih teliti lagi. Karena kalau betul semua malam itu, atau banyak yang betul semua pada malam hari ini kan jadi menambah motivasi ya. Semangat kita bahwa hukumnya itu kayaknya mudah nih gitu ya. Kita lanjut Bu Zia ke soal yang ketiga. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Berarti nomor 1, 2 banyak yang benar ya, Mas Adi ya? Siap Bu, tapi belum berjamaah. Oh gitu, baik. Oke, Siap. nggak masalah.
Kita Semoga yang lanjut. ketiga bisa berjamaah ya. Silakan Mas Adi timernya. Siap, 1 menit dimulai dari sekarang. Itunya nggak dipasang sih. Oke, waktunya sudah habis. Pilihan jawabannya, Mas Adi pikir tadi seragam nih, milihnya A semua. Ternyata ada nyelip-nyelip sedikit. Ada yang B, ada yang C, ada yang D. Berarti pilihan jawaban yang dipilih A, B, C, D. Yang E belum ada. Masih kita tunggu yang belum menjawab. ABCDE, Mas Adi. Oh, ada Bu yang E. ABCDE nih. Masa sih? Enggak Bu, yang E enggak ada yang pilih nih Bu. Oh iya, oke. Heeh. Cuma sampai D aja mentok. Yang E belum ada. Coba saya scroll dikit-dikit sambil nunggu yang belum jawab nih. Oh, ada yang W juga. Saking buru-burunya mencet W nih. Masa sih? Ada Bu ini Kak Sriyanti. Mencet W. Buru-buru Mas, takut nggak kebagian 1 menit gitu kali. Jawabannya masih A, A, A. Kebanyakan sih A. Yang E nggak ada. E nggak ada yang memilih. Ini ada yang jawab gini. Oligo dan poliminore ada 3 sampai Sampai 4 4 soal. soal di TO, Bu. Oke, coba Soal ya. soal Nah, nomor kita 2 katanya juga keluar di TO kemarin, Bu. Alhamdulillah pokoknya kemarin yang TO senyum-senyum katanya mah yang ikut bimbel di Voko. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga di Ukom juga senyum-senyum ya. Kalau di TO Amin. senyum, di Ukom semoga nyengir ya. Makin senyum-senyum makin manis ya Iya, senyumnya Bu. di Ukom. Baik, sudah minus 1 menit lebih. Kalau gitu kita simak soal yang ketiga ya. Silakan Bu Zia dibantu pembahasannya. Baik. Jadi, kalau besok ini keluar soal seperti ini di Ukom, semuanya wajib benar. Ya, saya akan kasih kasih apa ya tips ya untuk mengingat jawaban dari gangguan menstruasi ini. Apakah istilah medis yang tepat untuk kondisi tersebut? Ya, bisa apakah masalah aktual, apakah diagnosis, itu bisa saja. Ya, tetapi di sini langsung istilah medis, malah lebih mudah lagi. Ini cuma istilah gitu. Nah, di sini ada remaja perempuan usia 18 tahun. Ya, ini masih remaja ya, remaja awal lah bisa dikatakan remaja masih awal ya 18 ini masih SMA lah. Ke PMB datang dengan keluhan haidnya tidak teratur. Ya sudah, ini berarti gangguan menstruasi. Siklusnya kadang 40, kadang 50 ya. Sehingga ini kan akhirnya jarang-jarang. Menstruasinya jarang-jarang. Ingat, siklus kadang 40, kadang 50. Atau kalau sudah seperti ini, maka bisa saja dia 2 bulan baru menstruasi, ya kan? 2 bulan sekali akhirnya menstruasinya. Ya, kalau siklusnya sampai 50 sampai 40. Oke, berarti menstruasinya jarang-jarang, ya. Yang lainnya, oh tanda-tanda vital normal, pemeriksaan fisiknya juga normal. Istilahnya, istilahnya itu adalah oligominore. Ya, ini diingat-ingat yang saya kasih tanda kuning. Gangguan menstruasi itu menurut klasifikasi tradisional tahun 90 ya, itu adalah ada gangguan siklus
dan gangguan jumlah perdarahan. Ya sudah dua ini. Kalau di luar ini, berarti dia metroragia. Perdarahan bercak itu loh. Yaitu metroragia. Nah, kalau gangguan siklus, ada tiga ini. Oligo, polimenore, sama aminore. Ini harus dihafalkan. Ya, bukan hanya hafal ya, wis pokoknya sudah ingat, mau ketemu dimanapun sudah ingat. Oh, kalau gangguan siklus berarti oligo sama poli. Kalau nggak gitu aminore. Kalau gangguan jumlah perdarahan, itu cuma hipo dan hiper. Jadi kalau ada hipo dan hiperminore, oh berarti ini jumlah perdarahan. Ya, kalau banyak itu kan hiper ya. Kalau sedikit itu hipo. Nah, ini berarti jumlah perdarahannya. Istilah yang lain dari hipermenore itu adalah menoragia. Ya. Jadi kalau ada jumlah perdarahan langsung ingat, oh gangguan jumlah perdarahan ada hipo, ada hipermenore. Kalau gangguan siklus, oh ada oligo, ada polimenore. Ya. Jadi kalau oligo jarang-jarang, siklusnya panjang, menstruasinya bisa 2 bulan sekali. Kalau sudah 3 bulan sekali, maka bisa saja dia amenore. Ya. Kalau polimenore malah sering, siklusnya terlalu pendek, sehingga 1 bulan malah bisa 2 kali menstruasi. Ya. Kalau kita ingat poli itu kan ada banyak, ya, ada poli KIA, poli lansia, ya dan lain sebagainya kalau di puskesmas. Nah, maka itu akhirnya menstruasinya berkali-kali dalam 1 bulan, ya karena banyak tadi poli itu. Kalau jumlah perdarahan, ya hipomenore, hipermenore. Ini bisa kita lihat, oh ganti pembalutnya. Misalnya, oh 2 jam sekali dalam sehari itu ganti pembalut. Berarti dia hipermenore. Ya. Jawaban A adalah oligomenore karena normalnya siklus itu teraturnya ya itu biasanya siklus itu bukan hanya 28 hari ya, 24 sampai 35 hari normalnya. Kalau kurang dari itu, maka dia polimenore. Kalau lebih dari siklusnya normal, maka disebut oligomenore. Nah, ini kalau polimenore kurang dari 21 hari, kurang dari 24 hari. Terlalu sering mensnya. Kalau amenore tidak haid, minimal 3 siklus berturut-turut. Ya, atau lebih dari 90 hari. Ini amenore. Kemudian metroragia. Yang di luar siklus dan di luar jumlah perdarahan, itu disebut metroragia. Perdarahan yang tidak teratur. Biasanya ini terjadi pada apa? Pada orang dengan kontrasepsi, yang pemakaian kontrasepsi. Ya, itu biasanya terjadi metroragia. Kadang ada yang masih salah. Orang metroragia disebut oligomenore. Salah, karena masih perdarahan bercak. Karena akibat kontrasepsi. Maka disebut metroragia, perdarahan bercak. Kalau perdarahannya banyak, ya, terus di luar siklus, ya pokoknya terus-menerus banyak. Namanya menometroragia. Siklusnya ya nggak bisa dihitung, perdarahannya banyak, namanya menometroragia. Nah, kalau dysmenorrhea ya ini paling mudah. Tadi makanya nggak ada yang jawab E. Ya, dysmenorrhea adalah nyeri saat menstruasi. Bisa dysmenorrhea primer, bisa dysmenorrhea sekunder. Kalau primer setelah menstruasi hilang. Kalau sekunder menstruasi, nggak menstruasi masih ada nyeri. Misalnya pada endometriosis. Ya, gitu. Oke, itu jadi kuning ini ya. Diingat-ingat di screenshot agar bisa ingat selalu. Saya kembalikan ke Mas Adil. Silakan. Baik, siap. Terima kasih Bu Zia pembahasan soal yang ketiga. Kak Nurul kemarin keluar juga ya. Oke, siap. Pokoknya di apa ya? Jangan dihafal ya, jangan dihafal. Dipahami. Takutnya kalau dihafal nggak keluar ntar kecewa. Yang ada ngamuk-ngamuk. Oh ya, ini ada menometroragi lah. Menometroragi itu, meno itu kan tadi ya, menoragia. Ya. Istilah lain dari hipermenore. Perdarahannya banyak. Metroragia nggak bisa dihitung siklusnya.
Ya, jadi namanya metrorragia. Tadi kan metrorragia itu bercak di luar siklus, ditambah wis banyak di luar siklus pula. Ya sudah, disebutlah menometrorragia. Ya, oke itu silakan Mas Adil. Oke, siap Bu Zia. Itu ya ditambahin sama Bu Zia. Ini baru 3 soal udah mulai memanas ya. Mas Adiu tadi bilang di grup, Bu. Nih soal malam ini cukup menantang nih. Bener aja. Jawabannya tidak ada yang berjamaah. Apa nomor 4? Jangan-jangan udah mulai mudah nih. Kita simak aja langsung ya. Silakan Bu Zia ke soal nomor 4. Oke, baik. Mantap, Kak Okta. Oke, silahkan, silahkan. Yuk, soal nomor 4, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. 1 menit ya. 86 orang tadi yang pas waktunya 1 menit, sisanya lebih dari 1 menit. Masih kita tunggu yang belum menjawab. Sambil dicatat mana-mana yang kurang dipahami, nanti ditanyakan di akhir ya. Oke, masih ada yang belum menjawab. Sisanya 10 detik terakhir nih. 10 detik terakhir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis ya, waktu tambahannya. Kalau gitu kita simak jawaban yang betul yang mana, tapi jawaban yang dipilih saat ini adalah A semuanya. Belum ada perbedaan jawaban. Apakah betul berjamaah? Apa salah berjamaah? Kita cek. Silakan Uzia, dibantu pembahasannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Adil. Kita lanjut ke soal yang ke berapa ini? Yang keempat, ya. Oke, di sini adalah apakah kemungkinan diagnosis pada kasus tersebut, ya. Apakah kemungkinan diagnosis pada kasus tersebut? Usia 25 tahun, kemudian di sini keputihannya sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesisnya keputihannya berwarna putih kental seperti keju, ya, atau disebut keju cottage biasanya, tidak berbau dan tidak disertai rasa gatal yang hebat pada area kemaluan. Sebenarnya di sini sudah ada kata kunci keju cottage dan tidak berbau. Keju cottage saja ini sudah menjadi kata kunci pada kasus keputihan ini. Maka di sini kita bisa lihat jawaban yang paling tepat adalah yang A, kandidiasis, ya, atau disebabkan karena infeksi Candida albicans. Di sini gambarannya adalah ada keju cottage itu yang paling khas, ya. Kemudian tidak disertai berbau amis, ya. Kemudian ada juga gatal yang intens pada vulva, bahkan ada kemerahan pada vulva. Nah, ini kandidiasis. Kalau BV, bacterial vaginosis, ini kalau sudah
bakterial vaginosis. Kan itu ada bakteri di vagina. Yang paling khas adalah visiodor, ada bau amis. Keputihannya encer, tapi ada visiodor atau berbau amis. Ini bakterial vaginosis. Kalau gonore, ya ini sudah kita bisa tebak ya. Paling mudah, gonore itu ada keputihan yang mukopurulen seperti nanah. Ya. Kemudian kalau trichomoniasis, nah, gejala khasnya. Kalau trichomoniasis itu adalah ini, kuning kehijauan dan berbusa. Ya, kalau trichomoniasis kuning kehijauan dan berbusa. Jadi ini yang harus diingat-ingat. Tanda khas kandidiasis, ada keju cottage. Keputihannya seperti irisan-irisan keju. Kemudian kalau bakterial vaginosis, bakterial vaginosis, ada bakteri di vagina. Ada visiodor, baunya amis. Kalau misalnya trichomoniasis, kehijauan. Biasanya ini kehijauan, kuning kehijauan, berbusa pula. Ini sudah jelas, trichomoniasis. Fisiologinya, keputihannya normal, jernih, tidak berbau, dan tidak gatal. Ya, gitu. Itu untuk soal yang keempat. Pembahasan soal yang keempat. Oke. Nanti tambahnya mungkin di akhir ya, Mas Adi ya, kalau Siap. ada kata. Baik, siap Bu Oke, Zia. kalau Terima kasih kita- pembahasan. Soal nomor 4-nya, Kak Jadi ini Leni khasnya Nurhayani. ya, silakan ingat-ingat khasnya. Siap Bu Zia. Ini katanya Kak Leni nih Bu di kolom chat, Mas Adi kemarin soal ini ada yang keluar, tapi ada tambahan keluar sekret hijau berbau, kemudian Mbak terasa panas, kemudian ada pilihan sifilis. Memang soal UKOM itu nanti bentuknya seperti itu. Dirubah sedikit kata-katanya bisa bikin kita bingung. Ditambahin ke tanda fokus tambahan, kita bikin bingung gitu. Jadi nggak bakal persis plek gitu. Tapi kalaupun ada yang persis, ya alhamdulillah kan. Tapi kita harus ya itu, bimbingan ini tujuannya supaya paham bukan menghafal. Jadi kalau pada saat melihat soal yang sekarang disampaikan Bu Zia nih soal nomor 4, enggak seperti ini plek gitu, tapi kita paham. Walaupun mau diganti kata kuncinya, mau diganti datanya, kalau kita udah memahami cara mengerjakan soal hukum, nggak jadi masalah, nggak jadi majalah untuk kita semua, oke? Oke, betul. Ya, oke. Jadi di sini ada secret hijau ya, berbau. Ada pilihannya sifilis. Lah, sifilis itu silahkan. Sifilis itu kan ada ini ya, ada gejala khasnya lagi harusnya. Ya. Ya. Kalau keputihan, ya, kita fokusnya biasanya ini kasus keputihan itu antara kandidiasis, bakterial vaginosis, sama trichomoniasis. 3 ini. Ya. Jadi kalau ke secret kehijauan berbau, maka lebih mengarah ke trichomoniasis. Ya. Kemudian di sini apa ini? Pemeriksaan di rumah sakit apa Bu? Apakah pH-nya atau apa? Lah, ya sebenarnya saya biasanya ada tabel ya. Mungkin Mas Ade juga pernah melihat tabel saya yang pakai bahasa luar negeri. Iya Bu. Nah, itu kan lengkap itu ya. Ya ini nggak saya tampilkan di sini. Ya, jadi kita harus tahu pH-nya. Baru kita bisa menentukan benar-benar apakah ini kandidiasis, bakterial vaginosis, ataukah trichomoniasis. Ya, begitu. Jadi biasanya walaupun pH-nya tidak diperiksa, misalnya dari gejalanya sudah terlihat. Tapi kalau untuk memastikan lagi, bisa kita lihat juga dari pH ataupun swab. Ya, kalau ada swab, ya swab vagina. Ya, gitu. Oke, Ya. itu untuk yang nomor 4. Oke, Silakan. siap Bu Zia. Alhamdulillah ya soal nomor 4 betul berjamaah. Iya, Walaupun satu orang itu terakhir jawabnya B. Sebenarnya A iya, itu. iya, betul, betul. Betul, Oke, betul. kita lanjut Bu Luar soal biasa nomor ini. 5. Oke, luar biasa sekali nih ya. Ya, ini baru saya padahal harapannya itu ini kayaknya soal malam ini betul semua. Saya sudah gitu loh Mas Adi. Tadi kan saya baru dan karena Ya. repot, jadi ini kayaknya betul semua ini teman-teman. Ternyata alhamdulillah di nomor 4 baru betul. Semoga Ya. 5, 6, 7 juga betul semua. Oke, Oke, kita amin. lanjut ya.
Oke, Nah, kita lanjut oke, soal yang kelima. silakan. Nah, ini dia soal yang sedikit keluar di hukum tapi membuat pusing sedemikian rupa. 1 menit dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Jawabannya yang dipilih C, E. Ada yang E juga ya. C, masih C. C dan E. B juga ada, berarti B, C, E. B, C, E, C paling banyak. Masih kita tunggu yang belum menjawab, yang masih kebingungan. Yang menjawabnya lebih dari 1 menit harusnya sih punya daya lebih ya untuk mau terus latihan soal. Karena logikanya kalau misalnya lebih dari 1 menit, satu soal ngerjainnya 2 menit aja, satu soal terbuang atau tidak terkerjakan sama kita. Itu baru satu soal. Kalau dalam 180, misalnya 50 soal aja nggak dikerjain gara-gara kita bacanya lama, milihnya lama. Udah pasti nggak kompeten kalau misalnya sampai banyak banget yang kita tidak kerjakan. Karena di UKOM nggak ada nilai minus, jadi dijawab saja. Oke, waktunya sudah minus 1 menit. Kalau gitu kita simak pembahasan soal yang kelima di soal prinsip etik ini. Manakah yang paling benar tapi paling banyak memilih yang C ya, beneficient. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Silakan Bu Zia dibantu pembahasannya. Yang begini yang susah. Iya memang, tapi harus terbiasa aja ya. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Adil. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5 ya. Oke. Jadi di sini tentang prinsip etik. Sebenarnya ini bisa kalau di dimodifikasi gitu ya. Bisa prinsip etik, bisa menjadi soal tindakan utama apa yang dilakukan oleh bidan. Itu juga bisa. Ya, asuhan kebidanan yang paling utama apa? Itu juga bisa kalau dimodifikasi, ya. Nah, ternyata di sini yang ditanyakan adalah prinsip etiknya. Apakah prinsip etik yang dilakukan bidan? Kalau sudah seperti ini, teman-teman itu langsung baca bidannya itu ngapain, ya. Ternyata di sini tindakan pertama dan utama yang dilakukan bidan adalah melakukan masase fundus uteri. Loh, kenapa kok melakukan masase? Ternyata saat 1 jam postpartum masih di ruang bersalin, ibu yang melahirkan anak ketiga tiba-tiba perdarahan. Saat palpasi, uterusnya teraba lembek dan TFU sulit ditemukan. Ya, tekanan darah 90 per 60, nanti 110. Nah, ini kan berarti ada mengarah karena perdarahan tadi ya, ini akan mengarah ke shock ya, kalau misalnya ini terus-menerus tidak ditangani. Nah, karena di sini masih 1 jam postpartum, 1 jam postpartum itu kan asuhan KF1, ya. Bahkan belum KF1 ya, di sini masih 1 jam postpartum, belum KF1. Paling penting adalah apa? Pencegahan perdarahan. Memastikan kalau uterus berkontraksi keras, itu wewenangnya bidan. Ya. Sehingga yang paling tepat saat teraba uterusnya lembek,
Maka kita harus bisa memastikan bagaimana uterus bisa berkontraksi lagi. Salah satu upaya yang paling utama, paling cepat, pertama ya lakukan masase dulu. Ya, baru nanti kalau sudah masase, oh perlu infus ya diinfus. Perlu drip oksitosin misalnya. Kalau misalnya beberapa rumah sakit itu kadang sudah ada yang memang harus SOP pemantauan dari objinya, oh sudah ada. Kalau ada perdarahan postpartum langsung tidak masase dulu ya. Masase memang pertama, tapi langsung dikasih drip oksitosin dan lainnya sehingga lebih cepat. Ya. Kalau bidan ya nggak langsung ke situ. Bidan yang pertama kita melakukan utama dan pertama adalah melakukan masase fundus uteri. Ya bisa saja tadi selama 1 jam postpartum kan biasanya keluarga sudah diedukasi ya, diajari Pak Bu nanti uterusnya dimasas ya agar uterusnya bisa berkontraksi, kuat kontraksinya ya. Maka di sini bidan sudah melakukan apa prinsip etiknya? Ya beneficence. Lagi-lagi beneficence. Sesuai dengan SOP, sesuai dengan wewenang. Kenapa kok nggak A? A itu veracity. Veracity itu berkaitan dengan kejujuran, informasi-informasi. Pasien mau di drip oksitosin, ya dikasih apa namanya penjelasan. Pasien apa namanya kenapa kok harus dilakukan masase? Dijelaskan dulu. Masase itu fungsinya untuk apa? Itu namanya veracity. Tapi tadi kan tidak itu. Yang dilakukan bidan kan melakukan masase karena adanya kontraksi yang lembek. Kemudian autonomi. Autonomi itu bidan menghormati hak-hak pasien. Jadi pasiennya misalnya kok nggak mau dimasase atau pasiennya nggak mau disuntik. Nah itu berarti menghormati. Pasiennya setuju untuk dimasase. Ya berarti itu menghormati hak otonomi pasien. Ya. Pasiennya mau menandatangani inform consent, maka itu otonomi pasien. Beneficence. Beneficence itu tindakan untuk mencegah, menghilangkan bahaya, atau hanya sekedar mengobati masalah-masalah yang dialami pasien. Jadi ini khususnya hal-hal yang berkaitan dengan SOP. Kalau non-maleficence, bidan tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang memperburuk pasien. Kalau ini beda lagi ya kasusnya. Ini biasanya pada kasus-kasus dilema etik. Jadi ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan. Ini biasanya non maleficence. Kalau confidentiality itu adalah menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan informasi pasien. Ya, nah ini kalau dirangkum, ya kalau saya rangkum, maka ada prinsip etik komunikasi, ada 4, prinsip etik medis juga ada 4. Jadi kalau teman-teman kok berkaitan dengan informasi bidan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, berarti itu veracity. Rahasia informasi, bidan tidak menceritakan data pasien, itu confidentiality. Fidelity menepati janji hubungan saling percaya, bertanya kepada pasien. Awal pasien menyambut dengan baik, fidelity. Privacy, menghargai hak pribadi. Saat akan melakukan tindakan pemeriksaan dalam, pemeriksaan vagina, oh harus ditutup dan lain sebagainya. Privacy. Prinsip etik medis, beneficence, tindakannya sesuai wewenang, sesuai SOP. Ya, Macet suaranya, Bu. suaranya Bu Zia hilang ya. Sepertinya sinyalnya nih. Emang hujan kayaknya di mana-mana ya. Kita tunggu ya. Di sini deras banget ini tadi baru turun hujannya. Medan nggak hujan, Mas. Yang hujan di mana aja nih coba nih. Kak Arli, saya sempat hitung saya dapat prinsip etik kemarin ada 4 soal. Prinsip etik itu yang keluar di UKOM pun memang sedikit, Kak. Sesuai pada saat waktu itu Mas Adi sosialisasi,
Itu udah sesuai blueprintnya. Udah dapet kan? Yang kemarin waktu sosialisasi bareng Mas Adil yang jelasin blueprint. Masih ingat ya, masih ada kan screenshotannya. Nah, itu dicek. Itu udah sesuai kok. Jadi prinsip etik itu paling banyak 10 soal paling banyak itu juga. Ya, Saya silakan Bu Zia. lanjutkan. Ya, Bu Zia, silakan Bu. Saya lanjutkan kembali. Nah, di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah justice. Nah, justice itu ketika kita tidak perlu membeda-bedakan. Bu Zia, Sebagai mohon izin Bu nakes, Zia. Share screen-nya di itu dulu Bu. ya masih belum muncul ya? Nggak ada. Apa cuma di saya doang? PowerPoint Bu Zia tampil teman-teman semuanya apa cuma di saya aja nggak tampil nih? Belum ada. Iya, memang Hilang, belum di nggak share ada. screen Bu. Ya nggak tampil Hilang Mas. Kak, Oh, hilang ya? PowerPoint. Iya, Hilang. ya bentar ya. Siap-siap. Sebentar ya. Mana nih Zoom-nya? Oh, baik. Bentar. Ditunggu dulu. Sambil minum-minum dulu ya. Iya Bu, minum-minum. Teman-teman minum dulu minum. Jangan minum-minum, tapi minum air putih, minum teh gitu ya. Oh iya beda ya Bu, beda Kalau arti ya Bu. minum-minum itu nanti agak beda ini Heeh. persepsinya. Minum air keras. Air keras itu berarti es batu ya Bu. Itu keras tuh Bu. Air yang mengeras kalau itu ya. Oke, baik ya. Sudah nampak ya? Sudah Bu. Oke. Jadi Udah. ini ya, ini adalah rangkumannya ya. Teman-teman terkait etik tadi ya. Semoga dengan saya rangkumkan dengan sedikit sedikit keterangan ini bisa lebih mempermudah teman-teman untuk memahami mengenai prinsip-prinsip etik. Jadi etik itu ada komunikasi, ada medis ya. Ada etik komunikasi saat kita berkomunikasi dengan pasien, jujur menjaga rahasia, menjalin hubungan saling percaya, menghargai hak-hak data pasien. Kalau prinsip etik medis saat melakukan langsung pelayanan, ada beneficence, ada non-maleficence, otonomi, sama justice. Ya, begitu. Oke, itu untuk soal yang nomor 5. Saya kira ini ya. Saya kira semuanya benar tadi ya. Enggak semuanya sih Bu, tapi kebanyakan udah benar. Kebanyakan sudah benar. Oke. Siap. Oke, ini saya lihat di sini coba saya pantau. Banyak keluar nih. Saya sempat hitung, saya dapat prinsip etik kemarin ada 4 soal. Luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Yang seperti ini, akhirnya nanti belajar. Ya, teman-teman yang ikut tryout gitu akan belajar. Tapi kalau nggak ikut tryout sama sekali, itu akan berat nanti kalau saat UKMS. Ya, luar biasa teman-teman. Saya sangat mengapresiasi sudah belajar terus tiap malam, juga rajin pula ikut pembahasan, ikut apa tryout. Ya, oke. Saya Jadi kembalikan ke jawabannya Mas apa Adius. ya, Bu? Oke, Bagaimana? siap. Maaf, saya ketinggalan soalnya jawabannya yang benar berarti apa ya, Bu? Yang Yang C. C. Yang C. Iya, Siap kan Kak Nur tadi ya. Hasana. Ya, maaf ketinggalan tadi ada pasien. Oh iya, Oh, siap. nggih. Ya, Oh, ya luar benar biasa ya kan Bu. Hasanah. Sambil dinas, sambil menyempatkan belajar hukum, saking pengennya kompeten satu kali. Iya, Ya kan? betul, luar biasa. Bu Nur Hasanah tadi ya. Dari Iya. mana itu Bu Nur Hasanah? Namanya Bu Nur Hasanah Sri Kandi ya? Iya Bu. Siap, Ibu. Dari mana Bu? Dari Pekalongan. Pekalongan. Waduh, jadi Kampusnya Bu. pengen ini ya. Jadi pengen jalan-jalan ke Pekalongan nih. Kak Nur Hasana kampusnya Pekalongannya di mana Bu? Ah, nggak kedengeran Bu, mic-nya mati. Pekalongannya kajian, Pak. Kampusnya? Ikutnya Poltekkes Semarang. Oh, Poltekkes Oh, Semarang, Poltekkes dekat stasiun Semarang. kampusnya, Ya, ya, iya. ya, ya. Oke, Heeh, oke. Siapa itu? Saya lupa siap. di Poltekkes Semarang itu. Ada dosennya. Lupa saya. Heeh, Oke, siap. Baik, kalau baik. gitu kita akan lanjut ke soal kalau bahasa Maduranya number six ya. Kita akan lanjut. Bersih. Oke, Silakan siap-siap. next. Oke, this is Yes. the question of number 6 ya. Ya, tuh Bu Zia bisa bahasa Madura juga. Keren Bu Zia. Ya, 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 ya. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang.
Udah seperti orang tua, mau jalan basi. Oke, waktunya sudah habis. 1 menit teman-teman menjawab kebanyakan D ya. Yang dipilih ada B, D, C, E. Oke, masih B, D, C, E ya. Yang A belum ada yang memilih. Ya, berarti soal malam ini beneran menantang ya. Masih kita tunggu yang belum menjawab. Sebelum keluar dari Zoom nanti setelah sesi tanya jawab teman-teman pastikan udah absen dulu ya. Sudah absen dulu. Nanti link absennya dikirim setelah soal selesai. Oke, waktunya sudah minus 1 menit. Kalau gitu kita langsung simak pembahasan soal yang ke-6, diagnosis gizi. Gizi. Silakan Bu Zia dibantu pembahasannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Adio. Kita lanjut ke pembahasan nomor 6. Oke, ini hujannya sudah semakin reda jadi agak terkondisikan ya. Apakah kemungkinan diagnosis pada anak tersebut? Nah, usia 3 tahun ke posyandu. Nah, ini sudah seperti biasa ya, ini masih awal-awal di soal 3 tahun ke posyandu. Oh, nggak ada masalah, berarti sudah benar ibunya. Hasil pengukuran antropometri, BB per TB-nya, berat badan per tinggi badan, kurang dari min 3 SD. Bukan kurang dari ya, berat badan per tinggi badan min 3 SD. Nah, ini berarti dia gizi kurang. Apakah gizi kurang? Saat dilakukan pemeriksaan fisik, kok menunjukkan anaknya sangat kurus, wajahnya seperti orang tua, kulitnya keriput, tapi tidak ditemukan adanya edema. Apa kira-kira diagnosisnya? Gizi kurang saja tidak cukup. Ya. Jawabannya yang paling tepat adalah marasmus. Ya, karena tadi ada tanda-tanda seperti kulitnya keriput, old man face, ya, bahasa Madura nih, keluarlah wajah seperti orang tua, tidak ada edema. Ini biasanya disebabkan kekurangan energi dan protein yang kronis, bukan hanya KEK ya, tapi kurang energi dan protein yang kronis. Maka biasanya secara indeks berat badan per tinggi badan di bawah min 3 SD. Ya, sehingga ini juga dikonfirmasi statusnya gizinya buruk. Tapi jangan lupa, oh tadi ada tanda lain. Maka yang paling tepat adalah maras. Kalau yang A, ya, kalau yang A itu 2, marasmus dan kwashiorkor. Ya, jadi marasmus tadi kurus ya, ada tanda kulit keriput, kemudian ada tanda seperti orang tua wajahnya, ya. Kemudian disertai edema. Ya. Kalau kwashiorkor, lah di sini disebabkan oleh defisiensi protein yang memang lebih dominan. Ditandai dengan adanya edema pada kedua punggung kaki hingga seluruh tubuh. Ya. Kalau marasmus, ya kurang energi, kurang protein.
Kalau kwashiorkor itu lebih banyak kurang proteinnya, defisiensi. Kalau gizi kurang itu biasanya ditegakkannya dengan pengukuran BB per tinggi badan antara min 3 SD sampai kurang dari min 2 SD. Ya, jadi min 3 SD di bawah sampai kurang dari min 2 SD. Ya. Kalau stunting itu kita melihatnya, teman-teman juga sudah hafal semuanya, tinggi badan. Ya, kalau stunting kita pengukurannya tinggi badan per umur yang rendah, sehingga menunjukkan masalah pertumbuhan yang kronis. Ya, kalau di sini kita lihat ya, mungkin teman-teman sambil mengingat-ingat, mungkin keluar yang stunting misalnya nanti. Nah, ini kalau berdasarkan kita lihat status gizi kok yang keluar itu secara diketahui di soal kata kuncinya itu tinggi badan per umur, ternyata tinggi badan per umur itu min 3 SD, maka dia dikatakan stunted, stunting. Ya. Kalau misalnya dikatakan kurang dari min 2 SD, maka juga dikatakan stunting. Tapi kalau dikatakan di soal PB per umur atau PB per umur itu kurang dari min 3 SD, maka sangat pendek. Normalnya berapa? Normalnya kalau kita mengukur tinggi badan per umur itu min 2 SD, dari min 2 SD dari bawah sampai plus 3 SD. Itu normalnya. Kok lebih dari plus 3 SD? Ya berarti tinggi, terlalu cepat tumbuh. Ya, itu kalau status gizi berdasarkan tinggi badan atau panjang badan per umur. Tadi kan di soal itu kan BB ya, berat badan per tinggi badan. Di mana tadi di soal BB per TB-nya min 3 SD. Maka dikatakan wasting. Jadi beda ya, kalau misalnya pengukurannya itu tinggi badan per umur, itu bisa stunting, normal, tinggi, atau sangat pendek, atau sangat stunting misalnya. Tapi kalau pengukuran gizinya berdasarkan berat badan per tinggi badan, itu bisa dikatakan obesitas, overweight, ya, atau kemungkinan resiko overweight, ataukah normal, atau wasting. Wasting itu istilahnya BB seret. Teman-teman pasti pernah mendengar BB seret, nah, itu namanya wasting. Kalau gizi buruk, Pakai maka Bu. disebut sangat atau severely wasted, atau sangat gizi buruk, sangat wasting. Ya, min 3 SD. Oke. Nah, ini untuk next to know saja. Mungkin nanti kalau misalnya apa namanya untuk referensi-referensi saja kalau yang ini. Mungkin ini yang harus diingat, lebih diingat BB per TB, TB per umur, ya itu yang harus diingat. Oke, itu untuk soal nomor berapa ini? 6 ya? 6. Oke, saya kembalikan ke Mas Adi, silahkan. Baik, Gizi siap. bertanya Bu, Terima berarti kasih. jawabannya yang gizi kurang ya Bu? Jawabannya yang marasmus. Oh yang marasmus ya, oh berarti saya benar. Iya, 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 Kalau iya. yang gizi kurang, berarti nggak ada tanda-tanda marasmus. Iya sih, tadi Cuma kan tanda-tandanya cuma min marasmus, 3. cuma Ya. itu ya ada tulisan apa, BB per TB itu yang kadang mengecoh ya Bu ya? Ya, iya. Kalau misalnya lupa, terus langsung, oh ini BB per Iya, TB, berarti min yang 3 SD. ingat ini aja ya, yang kurus Hmm. wajah seperti orang Iya, tua itu ya patokannya ya. ditambah betul. Oh Jadi iya, iya, BB per TB ya plus ditambah pemeriksaan fisiknya. Ya, iya, iya. jangan sampai terus wis fokus loh ini BB per TB nih min 3 SD langsung wis jelas benar gizi kurang. Waduh, terlalu terburu-buru ya. Oke, itu Siap. ya Bu Hasana Iya, ya. iya udah benar jawaban saya juga marasmus. Luar biasa. Oke, siap Bu Nur Hasana. Jangan sampai terkecoh ya, itu gambarannya Iya, terkecoh siap. cuman sedikit aja bisa milih jawaban yang salah.
Iya betul. Kita akan lanjut ke soal yang terakhir. Semoga soal terakhir bisa betul berjamaah dan banyak yang betul 7 malam ini ya. Silakan Muzia. Soal yang Oke, terakhir. ya ini yang terakhir. Insya Allah ini betul semua lah, jelas. Ya, silakan. Ada Jeng aja jeng ini. jeng jeng. Silakan, silakan. Ini dia soal yang ketujuh. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis 1 menit. Jawaban sementara ada A. Jangan ikut jawaban yang sudah muncul, belum tentu itu jawaban yang betul ya. Jawab sesuai analisa diri sendiri dulu. Kalau salah kan tahu pada saat pembahasan. Si A. Belum ada perbedaan jawaban. Masih yang A. A semua nih. Apa iya nih betul berjamaah nih? Oke, udah minus 1 menit. Kalau gitu kita simak pembahasan soal yang terakhir. Semoga betul berjamaah. Silakan Wizia dibantu pembahasannya. Oke, Alhamdulillah kita sudah di penghujung soal pada malam hari ini. Ini adalah soal nomor 7. Bagaimana Mas Adi hasilnya? Jawabannya terpantau Hasilnya apa? terlihat di CCTV berjamaah, Bu. A semua. Berjamaah. Oke, lagi ini nih saya senang kalau berjamaah. Tinggal kita pastikan aja jamaahnya ini di jalurnya apa enggak gitu ya. Nah, kalau jamaah kan gitu ya istilahnya ya, di jalur yang bener apa enggak nih. Di sini pertanyaannya, imunisasi lanjutan atau istilahnya booster apa yang harus diberikan pada anak tersebut sesuai bias bulan imunisasi anak sekolah. Kita lihat, ini anak SD, ya kan? Usia 5 tahun ya. Seorang ibu datang ke puskesmas bersama anaknya yang berusia 5 tahun untuk persiapan ke SD. Bidan memeriksa buka IA. Riwayatnya selama bayi, balita ya, itu sudah lengkap. Maka berarti ya tinggal booster. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, difteri, tetanus, dan juga MR atau campak. Ya kan? Jadi kalau kita ingat-ingat, saat bias itu memang dirancang untuk booster. Biasanya pada anak usia SD kelas 1 itu yang dapat DT, MR, ya kan? Untuk meningkatkan kekebalan yang sudah pernah didapatkan saat imunisasi dasar program pemerintah. Kenapa nggak dapat DPT, HB, HIV, pentabio, sama polio? Ya ini kan sudah diberikan pada saat bayi. Kalaupun ada polio, itu biasanya kalau ada supin pada TK ya, kalau ada supin.
Kemudian BCG hepatitis B juga begitu. BCG pada saat sampai usia 1 bulan, hepatitis B diberikan saat lahir, ya biasanya ini juga sudah diberikan awal. PCV dan rotavirus ini adalah imunisasi memang pilihan, tapi ini bukan program dari ya. Kemudian HPV ini biasanya untuk anak perempuan yang sudah kelas 5 dan 6 SD ya. Kalau kita lihat dari sini ini memang agak blur begitu ya gambarnya ya. Harapannya ini teman-teman juga walaupun blur ini sudah bisa menerawang gitu ya. Sudah berarti sudah biasa melakukan. Atau sudah hafal ya walaupun masih belum di lapangan. Mungkin seperti Bu Hasanah. Nah, itu nanti sudah punya pasien seperti biasa, itu paling tidak usah hafal. Tapi yang belum, ya maka tidak apa-apa. Kita lihat lagi. Ya, ini biasanya kalau pada anak bias itu mulai dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 5, kelas 6 ya. Kelas 5, 6 ini kalau yang sudah ada HPV ya HPV. Kalau masih kelas 1, kelas 2 ini biasanya masih awal ya, masih awal biasanya eh, DT ya. Nah, biasanya sekarang memang anak kelas 1 itu paling tidak usianya 7 ya, 7 paling banyak. Itu yang biasanya. Nah, kalau yang ini teman-teman biasanya paling banyak muncul itu yang ini, imunisasi dasar ini. Nah, ini yang harus hafal. Bukan hanya usianya, bukan hanya apa saja yang didapat, tapi juga hafal berapa dosisnya, diberikan secara apa. Bahkan mungkin PCV, cara berikannya apa. Rotavirus, cara berikannya seperti apa. Nah, itu harus hafal. Ya, bukan hafal lagi, tapi sudah paham. Kalau hafal saja kadang tidak paham, itu lupa. Tapi kalau sudah benar-benar difahami, dihayati, nah akan paham. Ya, begitu. Itu untuk soal yang nomor terakhir. Alhamdulillah ya. Jawabannya sepertinya semua. Nah, yes, betul 7. Wah, luar biasa ini ada Bu Nuria, Bu Ikram, apa ini? Siapa ini? Bu Ikramia, Bu Nuzul. Ikramila, Bu Nuzul juga, Bu. Bu siapa? Bu Nuzul juga. Oh iya ya, oke oke luar biasa. Curiga, Juga. katanya Bu, nih Bu, Kak Mega nih Bu. Curiga Ibu yang Ada. buat soal cara pemberian imunisasi keluar di TO. Jangan dicurigai ya. Mm-mm. Itu cerita gitu ya. Jangan Soalnya nggak dicurigai. nyampe 10 ya, Bu. Enggak, Wah, Bu. Masih iya, kurang tadi nih. Kurang ya. Wah, luar ketagihan biasa. Kak Iya. Nur sana nih. Mantap. Baik, teman-teman semuanya, 1 soal sampai 7 soal, teman-teman sudah bisa ngetik, ketik betul berapanya. Terus dicatat ya di buku catatannya supaya di pertemuan berikutnya mengalami peningkatan atau penurunan. Seandainya meningkat berarti udah bagus. Seandainya penurunan berarti di materi apa yang teman-teman tidak kuasai begitu ya. Bu, soal status TT yang banyak keluar. Oke. Pokoknya kalau yang ikut kelas bimbingan Voko secara berkala dengan pertemuan paling banyak lah, insya Allah akan dapat materinya 1 per 1. Bu, tambah soalnya. Iya ya, tambah soal. Waduh. Tapi ini udah jam segini juga ya. Kalau tambah soal takutnya ntar kemalaman kita kesiangan besok nih kerja. Nah, kalau saya mengikut Mas Adi ya, pokoknya saya Heeh. ngikut Mas Adi aja lah. Saya Kalau di ikut buku saya siapa, Bu? ngikut. Ya, nggak tahu tuh Mas Adi ngikut siapa. Siap. Kita masuk sesi tanya jawab ya. Barangkali ada, walaupun banyak yang betul semua nih malam ini, kali aja ada yang mau bertanya. Silakan. Ini yang udah resen duluan nih Kak Winda tadi. Kak Winda boleh dinyalakan Lanjut, Kak. mikrofon? Kak Winda, silakan Kak Winda. Baik, sebelumnya mohon izin untuk waktunya nggih, Bu Siah dan Mas Adi. Ya, monggo-monggo. Saya mau Bu Linda, silahkan. saya mau bertanya Bu untuk yang masalah siklus haid itu. Oh, siap. Dulu teman saya pas waktu SMA itu kan kisaran umurnya berarti 17-18 nggih, pas kelas 3 Oke, itu kisaran kelas 3 umurnya SMA ya? kebanyakan kelas Ya, 3 17, SMA nggih, 18. Oh, 8. Iya, 17-18 betul, betul, betul. kelas 3 SMA. Lah itu apa kok dia sampai lulus SMA tuh belum pernah dapat haid sama sekali, Bu. Itu bagaimana dia emang di untuk
apa namanya lah TTV segala macam itu batas Bapak, normal, cuma dia apa kok gendut Bu, apa obesitas dia oh itu gitu. apakah ada hubungannya dengan siklus haid dia yang belum didapat itu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, waduh ini konsultasi ya. Oke, Iya, baik-baik. iya, iya. Oke, saya akan jawab. Ya, saya akan jawab. Usia, jadi istilah aminuri, ya. Aminuri itu kan ada aminuri sekunder dan aminuri primer. Ini bisa dicatat ya. Aminuri sekunder, aminuri primer. Kalau aminuri sekunder itu kan sudah pernah menstruasi, terus dalam 3 siklus atau 3 kali 3 bulan tidak menstruasi itu dikatakan aminure sekunder. Nah, kalau aminure primer, ya, itu ada batasannya. Kalau sudah 16 tahun, ya, kemudian di sini tidak menstruasi, tidak tumbuh payudara, itu harus diperiksakan. Tapi kok ternyata umur 16 tahun sudah tumbuh payudara, tidak menstruasi, itu juga perlu diperiksakan. Tetapi apa? Kalau misalnya sudah 14 tahun, tumbuh payudara, ditunggu. Harusnya 2 tahun lagi, saat 16 tahun, itu sudah menstruasi. Lah kenapa? Kok usia 17 tahun belum menstruasi? Ya, tadi harusnya sudah tumbuh payudara dulu, karena menstruasi itu tidak langsung, ditandai tumbuh payudara dulu, baru menstruasi. Itu urutannya. Ya, harusnya 14 tahun sudah tumpah payudara kok belum menstruasi, ditunggu 2 tahun lagi. Harusnya 16 tahun sudah tumbuh payudara, sudah menstruasi. Nah, kalau belum menstruasi, maka harus diperiksa. Ya, apakah itu memang gangguan metabolismenya, obesitasnya tadi yang sudah disampaikan, itu juga bisa terjadi, ataukah ada gangguan di hormonalnya. Ya, selama ada pertumbuhan payudara, maka nanti tetap bisa diusahakan untuk menstruasinya. Mungkin ada gangguan hormonal karena dia obesitas atau yang lainnya. Ya, itu amenore. Ya, kalau misalnya kok remaja malah 2 bulan sekali menstruasinya, 17, 18, 16, 2 bulan sekali, itu biasanya wajar karena belum ada maturasi dari tumbuh hipotalamus, pituitary dan ovarium. Jadi antara otak sama ovarium itu belum matur, belum matang. Makanya kadang terjadi menstruasi yang jarang-jarang. Kalau nanti sudah 20 tahun, 19 tahun, itu biasanya sudah akan normal setiap bulan menstruasi. Nah, kalau pada kasus tadi, itu bisa pertama, karena HPO-nya memang belum matur, ditandai juga ditambah resiko tadi, obesitas, ya, pola makan, dan lain sebagainya. Sehingga memperlambat datangnya menarche, asalkan sudah ada pertumbuhan payudara. Nanti tinggal diatur agar menstruasinya segera datang. Nah, itu pada kasus amenore primer. 16 tahun belum menstruasi amenore primer. Ya. Tapi harus dilihat, sudah ada tumbuh payudara atau tidak. Kalau nggak ada, wah, bisa saja. Ini bisa laki-laki. Ya. Tapi kalau sudah ada tumbuh payudara, berarti dia perempuan. Cuma tinggal nanti dilihat hormonnya seperti apa. Itu ya. Oke, itu untuk konsultasi pada malam hari Mas, ini. aku tanya. Iya, Kak Winda dulu. Gimana Kak Winda? Apakah terjawab? Ya Bu, sudah terjawab Sudah ya. karena pas ditanya sama guru dan teman, dia udah sempat USG atau segala macam ke Opjin, hasilnya dia normal. Cuma kata dokternya, ya ditunggu aja dulu karena Ya, mungkin itu bisa Belum karena matur. pola pola makannya atau karena memang bebeknya dia yang berlebih itu. siap. Ya, betul. Oke. Jadi itu resiko aja yang faktor resiko yang obesitas dan lain-lain. Ya, belum matur ditambah resiko itu, ya, makanya menstruasinya agak lambat. Gitu. Ya. Oke, silakan Bu Jadi Nurul dari tinggal nunggu gitu Manado. ya, Bu. Jangan panik Kak Winda, walaupun temannya Mas Adi juga sampai sekarang belum haid-haid ini. Gimana ya, Bu? Terima Bercanda kasih. ya, Bu, teman-teman Resiko. semuanya, Ya. biar nggak tegang-tegang amat gitu. Ya. Baik, Oke, Kak Terima Nurul. kasih. Ya, oke. makasih Mas Adi.
Makasih Bu Zia atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan soal-soal TO kemarin yang tadi sempat disinggung juga, itu kemarin ada soal seorang ibu mengalami keputihan tapi posisinya atau settingnya di rumah sakit. Pilihannya itu langkah apa yang dilakukan atau pemeriksaan apa gitu, Bu. Pilihannya itu ada Ya, IVA, ada apa ada saja? pap smear, ada cek kultur jaringan, ada mikroskopis gitu. Nah, kita bingung apa Bu yang benar. Terus pertanyaan kedua, ada Betul. juga Silakan. tadi menometroragi Bu. Pertanyaan Oke. yang di TO itu dia 3 bulan terakhir itu mengalami menstruasinya lama, lebih dari 14 hari dan banyak. Itu jawabannya menoragi saja atau menometroragi juga, karena di luar ini lebih dari 14 hari gitu. Terus yang ketiga Bu, berkaitan dengan menstruasi juga. Ibu itu usianya 57 kalau nggak salah atau 52, sudah tidak mens 1 tahun, tapi dia ada gejala hot flash, susah tidur. Itu pilihannya ada menopause, ada pasca menopause, ada premenopause. Untuk fase-fasenya mungkin bisa di-refresh Ibu. Terus kemudian yang keempat ada pertanyaan juga, ada seorang perempuan datang masih Bu belum nikah Nurul, sama Bu ayahnya Nurul, apa? mohon izin Bu Iya, Nurul. iya. Kayaknya kalau borongan begini ntar nggak kejawab Bu Nurul. Mending satu-satu. Oh iya, satu lagi Mas Adi ini minta digugurkan tapi bidan nggak mau, itu masuknya dilema etik apa dilema moral atau dilema apa gitu pilihannya. Terima kasih Mas Adi. Oke, siap. Semoga bisa dijawab ya. Oke, Bu Zia, bagaimana Bu dengan pertanyaan borongan ini, Bu? Oke, baik ya. Oke, yang pertama, aduh, saya sudah lupa pertama tadi. Yang pertama tadi apa ya? Keputihan ya. Oke, Iya. keputihan. Settingnya, nah ini betul. Ini yang belum saya ingatkan tadi. Jadi nanti di soal hukum itu settingnya ada di komunitas, di masyarakat, di rumah sakit, di klinik, di PMB, ataupun di puskesmas. Ya, kalau di klinik sama dengan di puskesmas, di PMB sendiri, di rumah sakit sendiri, di komunitas, di masyarakat. Kalau ada keputihan di rumah sakit, pemeriksaannya adalah pap smear. Kalau keputihan ada di puskesmas, pemeriksaannya adalah IVA. Dilihat lagi, kalau misalnya kok keputihan pada orang sudah menopause, maka kira-kira apa? IVA apa pap smear? Ya, kalau orang pada menopause kan tidak boleh ya, kalau misalnya langsung di pap smear kan tidak boleh. Nah, itu jadi harus ada apa namanya pemahaman di mana tempatnya. Oh, kalau di rumah sakit ya sudah langsung bisa yang namanya pap smear, karena pap smear sudah diperiksa itu kultur yang diambil atau swab yang diambil dari serviks ya. Kalau IVA saja itu cukup di puskesmas ya, tidak di rumah sakit. Maka yang paling benar adalah pap smear. Oke, itu untuk soal nomor 1. Soal nomor 2. Kalau Apa di tadi? PMB, Bu, kalau terdapat di Bu, bidang praktek mandiri, Di bidang praktek mandiri. Ya, apa di bidang dirujuk atau praktek diobati? mandiri, nah, di bidang praktek mandiri bisa dilakukan IVA. Kalau misalnya kok tidak ada, maka bisa dilakukan pemeriksaan di puskesmas. Ya. Dirujuk ke puskesmas gitu Kalau ya. misalnya tidak ada, ya. Kalau ada di situ pemeriksaan apa yang dilakukan? Biasanya begitu. Kalau pemeriksaan apa yang dilakukan, itu sudah jelas pilihannya. IVA, HB, pap smear, kolposkopi dan lainnya itu sudah langsung. Kalau yang ditanyakan adalah pemeriksaan apa. Ya, kalau misalnya di PMB maka bisa dilakukan IVA juga bisa. Kalau misalnya pap smear itu kan sebenarnya nggak bisa karena kan harus kirim sampel, ya kan tidak langsung bisa. Ya, sehingga di klinik di fase ke-1 maka bisa dilakukan IVA yang yang hasilnya langsung bisa keluar. Oke, begitu. Itu Oke. ya Bu Hasanah, Bu apa tadi? Bu Siap. Nurul. Nur Yang Hasanah kedua dan Kak Nurul. adalah tentang menopause ya.
Ya, Nah, Kak Yang Nurul, ya kedua menopause tentang dulu lah. Saya yang menoragi. Menoragia, Bu. menoragi. Oke, menoragi. 14 hari lebih. Kemudian menstruasinya banyak. Maka disebut menometroragia. Kalau menoragia hipermenore, menstruasinya masih dalam jangka yang normal harinya. Cuma jumlahnya banyak. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Jadi di situ kalau menoragia masih normal harinya, tidak sampai 14 hari, tidak sampai 15 hari, tetapi jumlahnya saja yang banyak. Tapi kalau jumlahnya banyak, lebih dari 14 hari, lebih dari 15 hari, ya, sehingga nanti siklusnya itu bisa pendek, ya, atau siklusnya tidak terhitung, maka menometroragia. Ya, tadi juga sempat ada yang mengetik ya saat pembahasan tadi. Oke, itu ya. Jadi itu kalau hipomenore, hipermenore, harinya sesuai, lamanya sesuai. Cuma darahnya sedikit atau darahnya banyak. Ya, begitu. Jadi ganti pembalutnya kalau hipomenore bisa cuma sekali sehari. Cuma sekali itu aja enggak penuh darahnya. Kalau hipermenore malah satu hari bisa ganti sampai 5, 6 kali. Nah, itu hipermenore. Tapi jumlah harinya normal. Oke, begitu ya. Kemudian apa tadi? Menopause. Ya. Kalau sudah 1 tahun, sekarang itu berapa? Di situ harus jelas. Kalau misalnya pas 1 tahun tidak menstruasi dengan gejala hot flash dan lain-lain, ya hot debar apa namanya, ya lain-lain lah, yang tentang gejala menopause, maka itu menopause. Selama itu masih 1 tahun pas. Tadi kan kuncinya begitu. Selama 12 bulan atau 1 tahun sudah tidak menstruasi. Dan gejalanya tadi. Kalau sudah pasca menopause, itu biasanya gejalanya sudah mulai berkurang. Dan itu harusnya sudah lebih dari 1 tahun. Ya, itu sudah pasca menopause. Kalau premenopause, maka biasanya masih menstruasinya masih, tapi sudah jarang-jarang disertai dengan gejala menopause tadi. Hot flash, dada berdebar, nyeri pada ulu hati, ya, gampang lelah, gampang pusing dan lainnya. Gangguan mood, ya. Itu kalau premenopause. Menstruasinya jarang-jarang ditandai siklus, menopause 1 tahun pas, kemudian ditandai gejala. Kalau pasca menopause sudah lebih dari 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 2 sampai 3 tahun setelah menopause ditandai dengan gejala. Kalau sesudahnya biasanya sudah tidak ada gejala, sudah bisa sudah bisa mentoleransi gejalanya, ya, atau bahkan sudah mulai berkurang. Tuh. Kemudian apa tadi ya? Yang ketiga tadi. Dilema etik atau dilema moral itu. Oke, dilema etik sama dilema moral. Jadi dilema itu adalah kondisi, ya, kondisi ketika ada dua hal yang tidak bisa dilakukan, yang belum bisa dilakukan. Itu namanya dilema. Nah, kemudian dilema etik, ya. Dilema etik tadi etik itu yang sudah jelas, ya. Kalau moral, ya, moral itu yang masih anggapan-anggapan. Itu moral. Jadi moral itu berkaitan yang secara apa istilahnya ya, subjektif, ya. Jadi prasangka-prasangka itu moral. Nah, kalau etik ya tadi berkaitan dengan prinsip-prinsip tadi sudah jelas, yaitu prinsip etik tadi. Ya, kalau dilema moral itu lebih seperti berita-berita ya, yang isu-isu ya, isu itu dilema moral. Tapi kalau dilema etik itu seperti tadi, kalau sudah jelas, oh ini berarti kalau misalnya dilanggar maka tadi non maleficence-nya tadi tidak sesuai dengan non maleficence pada kondisi menggugurkan tadi. Maka dilema etik. Jadi antara dilema itu etik dan moral memang harus bisa benar-benar membedakan ya. Ini memang hanya isu-isu saja atau tindakan atau jelas-jelas itu tindakan. Ya.
Jadi kalau berkaitan dengan isu saja, maka itu belum benar, hal-hal yang belum benar kejelasannya, maka dilema moral. Kalau sudah jelas tadi, tindakan yang memang antara keinginan aborsi dan bidan itu dengan prinsip non maleficence, maka dilema etik. Jadi kalau misalnya saya dilakukan, maka dia melanggar non maleficence. Ya, kalau misalnya tidak dilakukan, tadi tidak menghargai otonomi pasien, ya, makanya disebut dengan dilema etik, ya. Kalau berkaitan dengan kabar-kabar isu yang belum tentu benar, itu dilema moral, sehingga bingung memastikan, ya. Misalnya apa namanya, ini belum ngomong sama keluarga atau tentang apa kasus apa, ini belum ngomong sama keluarga sehingga belum bisa menentukan tindakan. Nah, itu biasanya lebih ke dilema moral. Jadi lebih ke isu hal-hal informasi yang belum jelas apa namanya kebenarannya, itu dilema moral. Kalau dilema etik ya tadi hal-hal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bidan. Ya, begitu ya, Bu Nurul ya. Luar biasa. Ini soalnya Ibu. kenapa bisa ingat semua itu ya satu. Bisa ingat Terima semua ya, Bu. kasih Bu Zia, Mas Iya. Adi. Oke, Dari siap. mana? Ini dari Manado. Manado itu provinsi mana ya? Saya Poltekkes Semarang, asal dari Kendal, tapi ikut kelas Manado. Oh, gitu. Kok sangat Karena multi Kendal nggak ini ya? buka, Bu. Oke, Ya. oke. Jadi dari Kendal Jawa Tengah, Iya. kuliahnya ikut di Poltekkes Semarang, Iya, kelasnya di Manado. Manado. Nah, Bu Nurul tinggalnya di mana? Di Kendal, Bu. Iya, iya. Ya Jadi sudah lah. gentayangan ya, Bu. Sudah lah, yang penting Bu Nurul bahagia dan sehat ya. Ya. Tapi Ya. kalau tugas praktek-praktek ikutnya reguler ke Semarang langsung. Oh iya. Oke, Berarti ya. Ojek gimana? mahasiswanya Bu Dr. Budi Astiandini. Iya, Ah, itu Bu Budi Astiandini. itu Betul, dosen Mbak. saya. Ya, dosen saya juga kalau ke Kendal diajak makan di situ samping kampus tuh. Ayam lunak namanya Ah, iya. kemarin. Kandidat ketua IBI tuh Mas sekarang. Siap, emang beliau tuh orang hebat, Bu. Kemana-mana siapa juga kenal dia, Bu. Sama Bu Zia Iya. juga kalau Ibu tahu, Bu Zia keluar pintu sedikit udah sorak-sorak Soraya, Bu. Ya, amin. Ya, semoga bisa Amin. bermanfaat aja untuk semuanya, ya. Amin. Udah banyak bermanfaat, Bu Zia. Amin. Semoga teman-teman juga mengikuti jejak-jejak para dosen. Ini mungkin kan ada yang lanjut sebagai dosen, sekarang ada yang jadi dosen, ya kan Bu? Oke, Kak Nurul sudah terjawab ya, Kak? Oke, Iya Kak. Mas sudah. Ya, baik. Kalau gitu, ini Bu Zia, Kak Etin ini terjawab atau enggak ya Bu dari pembahasan yang Apa? tadi? Sepertinya kayaknya udah ya. Apa? Katanya Gimana? Kak Etin masih ada nggak Kak Etin? Coba saya cek dulu Bu, takutnya Iya, masih ada ya. Kak iya, Etin Mas. coba pakai ini aja Bu, disampaikan aja Bu. Oh iya boleh. Kemarin ya kan di soal di TO ada bayi usia 4 bulan kan datang diimunisasi DPT 3 sama polio 4 ya. Kemudian yang selanjutnya jadi imunisasi apa? Nah, di optionnya tuh ada campak sama IPP 1. Yang jadi bingungnya tuh kan IPP 1 nggak tercantum ya di soal. Apakah sudah apa belum? Atau selanjutnya tuh usia selanjutnya atau yang belumnya gitu. Jadi jawabannya harus IPP 1 apa campak gitu, Bu. Jadi gimana triknya Bu ini Bu? Soalnya selalu kadang soal yang gini tuh di TO yang dulu juga ada. Kemarin kebetulan yang saya dapat ada juga ini gitu Bu. Makasih. Oke. Jadi, bayi usia 3 bulan. Ya, Bu Eti ya? 4 bulan Bu. 4 DPT 3. bulan. Ya. Riwayatnya imunisasinya sudah melalui Kan ini semuanya. ya, kebetulan waktu itu kan di imunisasi DPT 3 katanya terus 4 polio bulan. 4. Nah, selanjutnya, di soalnya tuh nggak ada IPP 1, Bu.
Oke, Kan yang ada kalau 3 bulan DPT 3 sama IPP sama IPP 1 kan ya Bu ya, sama polio ya 4. betul. Nah, di soalnya tuh nggak tercantum IPP satunya. Jadi saya bingung selanjutnya tuh apa usianya yang 9 bulan atau yang belumnya atau udah include yang usia itu cuma nggak disebutin di soalnya gitu. Jadi saya jadi bingung kemarin Bu gitu. Jawabnya harus yang mana? Optionnya yang campak ada, terus yang IPP 1 juga ada gitu. Jadi saya bingung jawab yang mana ini gitu. Oke, baik. Kalau seperti itu, kan sudah jelas ya. Tadi dia 4 bulan. Dia Iya, mendapatkan DPT 3. pentabio kan? Iya, Pentabio 3 ya? iya betul, Oke. betul. Pentabio 3. Selanjutnya mendapatkan apa? Ya, Iya, iya. oke. Untuk selanjutnya itu selanjutnya imunisasi selanjutnya atau imunisasi bagaimana pertanyaannya? Nah, untuk selanjutnya imunisasi apa katanya? Jadi kan bingung Oke, apa di eh, jawabannya ya ada IPV ada 1, IPP 1, ada campak juga ada gitu Bu. Apa? Ada ini enggak? OPV-nya poliotetes yang 4 ada enggak? Nah, eh, sudah Bu, di soalnya kan udah. Oh, Udah. Jadi DPTHP, iya, pentabio sudah. sama OPV. Iya, cuma IPP satunya nggak ada. Kan di usia 4 bulan itu suka dikasih kan ya Bu ya? Ya, sekarang DPP. kan pakai Mm, seperti yang ada di Iya, gambar ini kan? iya Oke. betul, betul. Oke, jadi di soal itu ada campak, satu campaknya Iya 9 bulan betul. kan? Ya, 9 Iya, bulan campak. Kemudian ada IPV 1, IPP 1 ada betul. rotavirusnya enggak? Enggak ada ya? Nggak ada, nggak ada, Nah, nggak ada Bu. ya kan itu kan harusnya kalau sekarang kan tetap ada ya. Ya, berarti ini untuk selanjutnya kalau pada soal seperti itu, maka akan lebih baik kita jawab di usia yang selanjutnya, di Oh usia iya, yang campak 9 Bu. bulan. Kecuali ya, yang campak. Kecuali kalau sekarang ya, sekarang usia 4 bulan. Tetapi kok ternyata dia belum dapat pentabio yang kedua. Ya kan? Misalnya, ternyata dia cuma dapat pentabio 1, padahal dia sudah usia 4 bulan. Lah, maka itu dilihat yang belum. Ya, tetap dilihat riwayatnya yang belum. Misalnya kok sudah 4 bulan, harusnya kan pentabio yang ketiga, tapi kok masih pentabio 1, berarti tetap dikasihkan pentabio yang kedua. Itu biasanya yang soal yang yang ketinggalan, imunisasi yang ketinggalan biasanya tipenya seperti itu. Nah, kalau selanjutnya itu lebih baiknya disesuaikan dengan usianya, ya, disesuaikan Iya. dengan usia. Karena pada usia 4 bulan kan masih ada yang lainnya, bisa IPV, ya, bisa IPV, bisa apa namanya IPV, kemudian juga bisa rotavirus dan lain, ya. Jadi itu yang akan lebih baik kita menjawabnya yang usia Yang belum. selanjutnya. Kecuali kalau sekarang kemudian dilihat riwayat yang belum. Ya, beda ya. Jadi kalau sekarang riwayatnya belum ya itu, tapi kalau selanjutnya maka lebih baik campaknya atau usia selanjutnya. Campaknya. Betul, betul, betul. Oke, luar biasa. Oke, sudah terjawab ya Kak Etin? Oh iya, makasih Mas Fadil. Oke, Ya, siap. terima kasih Bu. Ya, dengan senang hati, Monggo. Baik, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dan waktu kita sudah habis ya teman-teman ya. Kita akan akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan mungkin Bu Zia terima kasih atas waktunya, ilmunya pada malam hari ini. Dari Voko Indonesia selalu kami ucapkan semoga Bu Zia diberikan kesehatan selalu ya Bu. Semoga selalu Ibu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau gitu closing statement Bu. Oke, terima kasih ya, tidak perlu panjang lebar untuk teman-teman, mungkin ada yang sudah siap-siap istirahat atau mungkin yang di timur ini sudah jam 10 ya. Oke, jadi di sini saya tutup. Tentunya pertama saya selalu berdoa agar teman-teman semua khususnya yang ikut di Voko bisa lulus semuanya
100% kompeten di tahun 2025 di profesi bidan maupun di D3 kebidanan. Maka Amin. dari itu di sini pantunya adalah uji kompetensi nasional bidan semakin dekat. Cakep, Belajar di H-5. cakep, Kesiapan ikut bimbel bukan hanya nekat, cakep. pasti semua kompeten di 2025. Ya. Amin. Jadi Amin. jangan hanya nekat ya ikut bimbel kayak sekarang ini. Ya, Oke, itu amin, dari saya. amin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Adi, silakan. Baik, siap. Terima kasih Bu Zia untuk penjelasan ilmu dan tenaganya pada malam hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bu Zia mendapatkan pahala jariah atas apa yang sudah diberikan ke kita semuanya. Kalau Amin. gitu, silakan Bu Zia Amin. meninggalkan Zoom untuk istirahat. Terima kasih Mas Terima kasih Adi banyak, Kak. Siap, Kak dan Winda Bu Zia. dan teman-teman yang lain. Kak Winda jangan panik lagi ya kalau temannya masih telat. Soalnya Mas Adi sampai sekarang belum haid-haid. Ya Kak, aman. Terima kasih. Siap. Oke, teman-teman yang belum absen, absen dulu ya. Jangan sampai nggak absen nanti. Kalau nggak absen kita nggak tahu kompeten atau enggak, terus nggak kompetennya karena apa. Oke ya. Terima kasih atas waktu dan semangatnya pada malam hari ini. Semoga kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Untuk rekaman Zoom dan file soal akan dikirim ke dalam grup 20 menit setelah Zoom saya matikan karena harus diupload dulu. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Sampai jumpa lagi. Link absennya udah dikirim tadi, Kak. Link absennya sudah dikirim. Nih saya kirim ulang deh. Langsung diklik aja linknya ya tuh. Linknya yang paling atas, Kak. Diklik aja langsung. Kak Arina. Langsung diklik linknya, Kak. Sudah ya? Oke, saya akhiri.